Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya dengan Slamet Basuki dan ditemani oleh Mas Abid. Kita akan bahas structure ya, and written expression. Nah, kita sudah bahas yang structure. Ya. Sekarang kita akan bahas yang written expression. Okay, structure and written expressions, type of structures and written expression text. Nah, structure and written expression-nya kayak apa sih? Nah, di sini agak beda ya. Jadi kita di sini cari kata-kata yang salah. Jadi di pilihan gandanya itu bukan cari yang benar, justru cari yang salah. Oke, ya. Ini strukturnya kita sudah bahas. Kalau ini kita cari yang benar, kalau written expression malah pilihannya kita cari yang salah, kata yang salah. Oke, written expression information. Nah, informasi seperti ini. Oke, ya. Second type of dissection. Ya, jadi ini adalah tipe yang kedua. Tipe yang pertama kan yang structure. Consists of 25 questions ya. Ada 25 pertanyaan. From question 16 through 40 ya. Pertanyaan dari nomor 16 sampai 40, 25 pertanyaan. Kalau di structure kemarin pertanyaannya tuh dari 1 sampai 15. Nah, sekarang dari 16 sampai 40, lebih banyak. Oke, measure your knowledge of the correct way to express yourself in writing. Nah, ini untuk mengukur ya pengetahuan Anda, ekspresi yang benar dalam hal English writing. Ya, jadi ini untuk English writing. Okay, consists of one sentence in which 4 words or groups of words have been underlined. Ya, terdiri atas satu kalimat di mana 4 kata-kata di kalimat tersebut have been underlined, sudah digaris bawahi. Okay, you must choose the letter of the words or groups of words that is not correct. Okay, jadi Anda cari pilihan yang salah dari kata-kata yang digaris bawahi. Apakah A, B, C, atau D? Cari yang salah. Yang 3 benar, yang 1 salah. Oke, kita lihat nomor 1. The result of the study are not accurate. Ya. Di sini yang digaris bawah itu the study are accurate. Ya. Jadi di sini ada kata the study are not accurate. Nah, yang salah yang mana? Ya. Kamu cukup baca yang garis bawah itu dulu aja. Garis bawah dibaca. Nah, kalau garis bawah dibaca nggak tahu mana salah, nah, baru dibaca lengkap. The result of the study are not correct. Nah, kira-kira mana nih? D-nya, the study-nya, R-nya, atau accurate-nya yang salah? Ya, bagus. Ya, itu udah pada tahu jawabannya ya. Yaitu yang C, R. Kenapa R? Karena di sini kan the result itu hasil. Hasilnya itu ini apa nih? Singular. Maka singular di sini nggak boleh pakai R ya, harusnya pakai is. Oke, yang number 2 ya, yang di garis bawah itu Georgia's based mainly agricultural. Kira-kira yang salah yang mana nih? Georgia's economy is based mainly on agricultural. Yang salah yang mana? Yang A, B, C, atau D? Ya, mana kira-kira? Iya, udah tahu jawabannya? Bingung? Ya, jawabannya adalah yang D ya, agricultural. Kenapa yang ini salah? Ya. Ini kan benar, Georgia's ini benar. Is based mainly ini benar. Ini agriculture salah. Ini kan ada on
On itu biasa diikuti oleh kata benda, ya. Agriculture harusnya. Kalau ini kan agricultural, ya. Agricultural ini kata sifat, ya. Jadi yang benar adalah harusnya agriculture. Oke, nah kita lihat sekarang strateginya, gimana cara mengerjakan itu dengan baik dan benar. Oke, first look at the underlined words or group of words. Ya. Jadi pertama Anda memang harus baca yang di garis bawahi aja. If you have been unable to find the errors by looking only at the four underlined expression, then read the complete sentence. Ya. Jadi Anda baca yang di garis bawahi, ya. Yang di garis bawahi itu dibaca. Nah kalau nggak bisa jawabnya, Anda baru baca secara lengkap. Oke. Dan yang terakhir ini, never leave any answers blank. Ya. Oke, jadi tidak boleh dikosongkan, harus diisi, ditembak aja. Tembak yang mana? Yang A, B, atau C, atau D, silakan. Ya. Pokoknya kalau Anda pusing, udah diisi aja, ditembak. Oke, nah sekarang written expression skillnya ada berapa sih? Nah, skillnya tuh ada banyak gitu, lihat. Ada 25 ya. Tapi kemarin kita udah di video sebelumnya udah ada tuh video skill 1 sampai 10 yang structure. Nah, sekarang yang 11 ini agreement after preposition phrase. Ya, ini agreement after preposition phrase, kita akan bahas yang ini. Oke, agreement after preposition phrase. Oke. Agreement after a preposition phrase. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. Ya. Jadi kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Example nih contohnya. The dog barks at night. Dog ini kan it ya. Maka kata kerjanya pakai s, barks ya. The dog barks at night. If the subject of a sentence is plural, then the verb must be plural too. Nah, kalau subjek plural, maka kata kerjanya plural. Example, the dogs bark at night. Nah, dogsnya banyak ini, maka kata kerjanya nggak boleh pakai s. Ya. The dogs bark at night. Nah, ini yang dimaksud dengan agreement after preposition phrase. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 3. Prepositional sometimes cause confusion in TOEFL test. Why? Jadi kadang-kadang tuh preposisi itu bikin bingung. Kenapa sih? Its position is between subject and verb. Karena posisinya berada di antara subjek sama verb. Jadi subject dan verb itu ada prepositional, ya, preposition. Nah, kita lihat nih. Example. The door to the room are blocked. Nah, ini yang bikin bingung ini namanya nih, Wan. Namanya prepositional, ya. Prepositional phrase yang ini nih. Ini yang di dalam kurung ini. Ini yang bikin bingung. Nah, yang bikin bingung ini. Nah, ini nggak usah terlalu diperduliin karena subjeknya adalah door, ya. Bukan rooms. Gara-gara lihat rooms ada s-nya, maka ini jamak pakai are, salah. Jadi subjeknya adalah the doors. Nah, karena doorsnya itu singular, maka verbnya juga harus singular. Salah itu. Nah, yang bener ini nih. The correctnya tuh the door to the rooms is locked. Ini ada s-nya, bukan ini subjeknya adalah the door. Oke, jadi subjeknya the door, maka verbnya pakai is. Baiklah,
Kita lihat example yang kedua, contoh yang kedua ini. Incorrect, misalnya. The doors to the room is locked. Ya, the doors to the room is locked. Subjeknya ini doors ya. To the room ini preposition. Jadi kita fokus di sini. Correct, yang benar nih. The doors to the room are locked. Ya. The doors, subjeknya doors banyak, maka ini pakai are. Oke, jadi kita harus fokus subjeknya, cari subjeknya. Jangan fokus di sini. Jangan difokus di apa nih preposition. Ya, kalau fokus di sini nanti grammarnya bisa salah. Pasti salah. Oke, agreement after preposition phrase ya. Ini rumusnya nih adalah subject, prepositional phrase, baru verb. Nah, yang prepositional phrase ini nggak usah dipedulikan ya. Jadi Anda fokus di subjek sama verbnya. Oke. Jadi kalau subjeknya singular ya otomatis ininya juga singular. Oke, prepositional phrase ini memang sengaja diadakan supaya sebagai pengecoh. Nah, selanjutnya cek the description for exercises. Oke, jadi kalau mau latihan lebih banyak lagi, soal-soalnya masih banyak, ada di description ya. Anda cukup klik description, di sana ada bit.ly. Anda bisa kerjakan latihan-latihannya di sana dan bisa langsung ketahuan skornya berapa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.